Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Pandu Wibawa. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas contoh soal SKB Pranata Komputer, yaitu khusus tentang troubleshooting pada komputer. Baik, ke depan kita akan membahas 15 soal beserta jawaban dan pembahasan. Namun sebelumnya jangan lupa subscribe, like, dan komen, dan tekan tombol lonceng agar mendapatkan notifikasi apabila ada update video terbaru dari channel kami. Baik, langsung saja kita mulai dari nomor 1. Komputer menyala tetapi tidak ada tampilan di layar. Salah satu penyebabnya adalah A. Kerusakan RAM, B. Kerusakan hard disk, C. Kerusakan keyboard, D. Kerusakan mouse, atau E. Kerusakan kabel power. Jawabannya adalah A. Kerusakan pada RAM. Nah, komputer menyala tapi tidak ada tampilan di layar. Hal ini sering terjadi karena memori atau RAM kendor atau kotor kaki-kakinya. Atau bisa saja memori RAM-nya rusak. Nah, solusinya yaitu adalah lepaskan dulu RAM, lalu pasang kembali. Atau bersihkan kaki-kakinya dengan bahan yang lembut. Bisa juga dengan menggunakan penghapus pensil atau bahan lembut lainnya. Kalau memang tidak bisa atau rusak, coba ganti dengan RAM yang baru. Baik, kita lanjut ke nomor 2. Sebelum melakukan install ulang melalui bootable flash disk, kita harus mengatur urutan booting melalui pengaturan BIOS dengan cara A. Masuk ke sistem BIOS dengan menekan F11 saat komputer akan booting. B. Masuk ke sistem BIOS dengan menekan F2 atau delete saat komputer akan booting. C. Masuk ke sistem BIOS dengan menekan huruf P saat komputer akan booting. D. Masuk ke sistem BIOS dengan menekan tombol Enter saat komputer akan booting. Atau E. Menekan keyboard sembarangan. Jawabannya adalah B. Masuk ke sistem BIOS dengan menekan F2 atau delete saat komputer akan booting. Nah, langkah pertama untuk menginstal komputer atau laptop melalui flash disk ataupun disk yaitu dengan cara merubah urutan booting pada BIOS menjadi urutan pertama, kemudian menyimpan pengaturan tersebut. Untuk masuk ke sistem BIOS dapat dilakukan dengan menekan tombol F2 atau delete pada keyboard pada saat komputer akan booting. Baik, kita lanjut. Nomor 3. Setelah dihidupkan, PC tidak bereaksi apa-apa. Tidak ada tampilan di monitor, tidak ada lampu indikator LED yang menyala, kipas power supply tidak berputar, lampu indikator pada monitor tidak menyala. Hal ini menunjukkan ada kemungkinan kerusakan pada A. RAM, B. hard disk, C. monitor, D. power supply, E. prosesor. Jawabannya adalah D. power supply. Nah, ada dua kemungkinan ketika komputer tidak dapat dihidupkan sama sekali, yaitu adanya kerusakan pada power supply atau kabel power. Jadi, harus listrik tidak bisa masuk ke CPU. Baik, kita lanjut ke nomor 4. Setelah dihidupkan, tidak ada tampilan di monitor. Lampu indikator atau LED di panel depan menyala, lampu indikator LED monitor berkedip-kedip, kipas power supply dan kipas prosesor berputar, tidak ada suara beep di speaker. Hal ini menunjukkan ada kemungkinan kerusakan pada A. kabel power, B. mainboard, C. power supply, D. hard disk, E. mouse. Jawabannya adalah B. mainboard. Kerusakan mainboard
ditandai dengan tidak adanya tampilan di monitor ketika komputer dinyalakan. Lampu indikator LED di panel depan menyala, lampu indikator LED monitor berkedip-kedip, kipas power supply dan kipas prosesor berputar, tidak ada suara beep di speaker. Baik, kita lanjut ke nomor 5. Di layar monitor ada pesan hard disk error, hard disk failure. Setelah itu muncul pesan press F1 to continue. Setelah kita menekan F1, tidak masuk operating system dan muncul pesan operating system not found. Merupakan gejala kerusakan komputer pada A. RAM, B. mainboard, C. power supply, D. hard disk, E. prosesor. Jawabannya adalah D. hard disk. Nah, operating system not found, hard disk error, dan hard disk failure itu merupakan pesan error ketika sistem tidak mendeteksi hard disk. Jadi kerusakannya pada hard disk. Kita lanjut ke nomor 6. Perangkat keras komputer yang memiliki tugas untuk menerima dan melaksanakan perintah dan data dari perangkat lunak disebut A. RAM, B. CPU, C. flash disk, D. hard disk, E. keyboard. Jawabannya adalah B. CPU. CPU atau Central Processing Unit adalah perangkat keras komputer yang memiliki tugas untuk menerima dan melaksanakan perintah dan data dari perangkat lunak. Karena merupakan pusat pengolahan data dalam sebuah komputer, CPU sering disebut juga sebagai prosesor. Cepat atau lambat kinerja dari sebuah komputer cukup ditentukan oleh kualitas dan teknologi dari CPU yang digunakan. Kita lanjut ke nomor 7. Prosesor merupakan alat pemroses setiap instruksi yang masuk. Prosesor terbagi atas A. ALU dan CE, B. ALU dan CPU, C. ALU dan CU, D. ALI dan CU, E. ALI dan CPU. Jawabannya adalah C. ALU dan CU. CU atau Control Unit adalah salah satu bagian dari CPU yang bertugas untuk memberikan arahan, kendali, kontrol terhadap operasi yang dilakukan di bagian ALU atau Arithmetic Logic Unit di dalam CPU tersebut. Output dari CU ini akan mengatur aktivitas dari bagian lainnya dari perangkat CPU tersebut. Jadi jawabannya adalah C. ALU dan CU. Kita lanjut ke nomor 8. Generasi prosesor yang pertama adalah A. Sandy Bridge, B. Nehalem, C. Ivy Bridge, D. Haswell, E. Broadwell. Jawabannya adalah B. Nehalem. Baik, berikut penjelasannya. Ini generasi prosesor Intel dari generasi pertama sampai dengan ke 9, 8 atau 9. Nah, yang pertama itu adalah Nehalem. Itu generasi pertama. Kemudian Sandy Bridge itu generasi kedua. Kemudian Ivy Bridge itu generasi ketiga. Haswell generasi keempat. Broadwell itu generasi kelima, Skylake itu generasi ke-6, Kaby Lake itu generasi ke-7, dan Coffee Lake itu generasi ke-8 dan 9. Jadi jawabannya adalah B. Nehalem. Kita lanjut ke nomor 9. Diketahui sebuah prosesor dengan kode seperti berikut. Intel Core i7 strip 6 700K prosesor. Generasi keberapakah prosesor tersebut? A. Ketiga,
B. ke-4, C. ke-5, D. ke-6, E. ke-7. Jawabannya adalah D. ke-6. Nah, Intel Core i7 strip 6 strip 700K prosesor. Nah, di mana Intel itu adalah brandnya. Kemudian Core i7 itu brand modifier. Nah, 6 ini adalah generasi indikator. Kemudian 700 itu adalah SKU numeric digit. Dan key processor itu adalah product line suffix. Jadi jawabannya adalah D. Kita lanjut ke nomor 10. Soket yang dirancang untuk keluarga prosesor chip Intel Sandy Bridge dan Ivy Bridge adalah A. Soket LGA 1156, B. Soket LGA 1155, C. Soket LGA 775, D. Soket LGA 1150, E. Soket 478. Jawabannya adalah B. Soket LGA 1155. Nah, soket LGA 1155 juga dikenal sebagai soket H2. Soket LGA 1155 dirancang untuk keluarga prosesor chipset Intel Sandy Bridge dan Ivy Bridge. Perbedaan paling mendasar dari keduanya adalah pada dukungan memori. Pada prosesor Sandy Bridge telah mendukung hingga memori DDR3 sampai 1333, sedangkan pada Ivy Bridge mendukung hingga DDR3 sampai dengan 1600. Kita lanjut ke nomor 11. Penemu software pertama kali di dunia adalah A. Larry Page, B. Bill Gates, C. Steve Jobs, D. Richard Stallman, E. Charles Babbage. Jawabannya adalah E. Charles Babbage. Penemu software pertama kali adalah Charles Babbage, salah satu penemu sejarah komputer pertama kali, yaitu menemukan mesin hitung atau bisa dikenal dengan different engine nomor 1 yang ditemukan oleh Charles Babbage. Merupakan salah satu ikon yang paling populer dan terkenal dalam sejarah. Kita lanjut ke nomor 12. Mampu menjalankan beberapa proses atau beberapa program dalam satu waktu merupakan pengertian dari A. Multi-user, B. Multiplayer, C. Multi-core, D. Multitasking, E. Multi-platform. Jawabannya adalah D. Multitasking. Multitasking atau tugas ganda adalah istilah teknologi informasi yang mengacu kepada sebuah metode di mana banyak pekerjaan atau dikenal juga sebagai proses diolah dengan menggunakan sumber daya CPU yang sama. Jadi jawabannya adalah D. Kita lanjut ke nomor 13. Sistem merupakan turunan dari Unix adalah hasil pengembangan perangkat lunak bebas adalah A. Windows, B. Macintosh, C. Office, D. XP, atau E. Linux. Jawabannya adalah E. Linux. Linux adalah suatu sistem yang merupakan turunan dari Unix, dan Linux juga merupakan hasil pengembangan perangkat lunak bebas atau open source, dan sumbernya yang terbuka. Jadi open source atau terbuka. Baik, kita lanjut ke nomor 14. Contoh program pengolah kata adalah A. Microsoft Word, B. Microsoft Excel,
C. Corel Draw. D. Paint. E. GOM. Jawabannya adalah A. Microsoft Word. Perangkat lunak pengolah kata adalah satu aplikasi komputer yang digunakan untuk produksi segala jenis bahan yang dapat dicetak. Contoh perangkat lunak pengolah kata adalah Microsoft Word dan OpenOffice. Kita lanjut ke nomor 15. Windows 1.0 merupakan generasi pertama dari Windows yang meluncurkan ke pasar pada tahun A. 1983, B. 1984, C. 1985, D. 1986, E. 1987. Nah, jadi Windows 1.0 itu adalah Windows generasi pertama dari Windows. Nah, itu diluncurkan pada tahun berapa? Jawabannya adalah C. 1985. Windows 1.0 itu merupakan versi pertama dari sistem operasi Windows. Ya, jadi itu adalah sistem operasi berbasis Graphic User Interface atau GUI. Nah, versi ini sebenarnya diluncurkan pertama kali pada tanggal 10 November 1983, tapi tidak pernah keluar ke pasar publik sebelum bulan November 1985. Karena banyaknya hambatan yang terjadi ketika pengembangan berlangsung. Nah, jadi ke publik itu diluncurkan pada bulan November 1985. Jadi jawabannya adalah C. 1985. Pada tahun 1985. Oke, sekian dulu pertemuan kita pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat dan bisa menambah wawasan tentang latihan soal SKB Pranata Komputer. Baik, sebelumnya jangan lupa subscribe, like, dan komen, dan tekan tombol loncengnya agar mendapatkan notifikasi apabila ada update video terbaru dari channel kami. Terima kasih.